Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, dari kelas 11 IPS 3, dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang sudah kami bentuk dalam bentuk makalah, dan kali ini kami akan mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk pembahasan pada kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai peran Insinyur Soekarno dalam pencetusan dasar negara Indonesia. Namun sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Baik, perkenalkan, nama saya Aira Kansa Tabina Kurotayuni, absen 6, dan pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dan juga penyaji pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok satu lainnya. Yang pertama ada Arayan Rabiulana, absen 4, kemudian ada Ardelia Silkadewi Paramita, absen 5, lalu ada Dava Alfarozi, absen 9, dan juga Dian Savitri, absen 10. Namun sebelum kita mulai ke presentasinya, kami ingin terlebih dahulu memberikan penjelasan mengapa kami memilih tema ini untuk dijadikan bahan penelitian kami. Nah, hal ini dikarenakan kami tertarik dengan bagaimana Insinyur Soekarno dapat merumuskan sebuah dasar negara yang sedemikian nyambungnya gitu ya, sangat sejalan dengan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia baik pada masa lalu hingga saat ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Silakan Ardelia Silkadewi untuk memaparkan riwayat hidup Soekarno. Oke, terima kasih Aira. Yang pertama ada riwayat hidup Soekarno. Insinyur Soekarno adalah seorang pejuang pemersatu bangsa sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia serta Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan juga Ida Ayu Nyoman Rai yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Insinyur Soekarno menempuh pendidikannya di Industrial School atau IS Tulungagung, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Europost Lineage School atau ILS Mojokerto, Jawa Timur, dan di Hogeneburger School atau HBS Surabaya, dan berkuliah di Teknik Hoek School atau THS pada jurusan Teknik Sipil. Beliau mulai dikenal dalam dunia perpolitikan sejak bergabung dengan Jong Java pada tahun 1915, di mana nasionalisme dan patriotismenya dalam diri Bung Karno terus berkembang hingga akhirnya proklamasi berhasil dikumandangkan. Beliau ditetapkan sebagai Presiden Indonesia pertama, yaitu pada masa jabatan 1945 sampai 1967, memiliki 9 orang istri dan 11 orang anak, dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni 1970. Baik, selanjutnya silakan Dian Savitri untuk memaparkan peristiwa yang melatar belakangi ide lahirnya pemikiran Pancasila. Silakan Dian. Terima kasih Aira. Peristiwa yang melatar belakangi ide pemikiran Pancasila pada tanggal 14 Januari 1934, Insinyur Soekarno dikirim ke pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda, lebih tepatnya di kota Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Soekarno banyak menerima pengalaman baru di Ende. Soekarno bertemu dengan banyak orang, bahkan berhasil membentuk masyarakat sendiri. Soekarno juga gemar menghabiskan waktu pengasingannya dengan mempelajari agama Islam lebih dalam. Kehidupannya di pengasingan sangat berpengaruh pada hasil pencetusan ide Pancasila. Pertemuan dengan orang-orang baru dengan latar belakang berbeda di Ende memicu Soekarno untuk merenungkan kondisi Nusantara pada saat itu, menghasilkan 5 pemikiran yang selanjutnya dikemukakan olehnya dalam sidang perumusan dasar negara. Baik, selanjutnya silakan kepada Dava Alfarozi untuk memaparkan dasar pemikiran Soekarno dalam pencetusan Pancasila. Silakan Dava. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dengan keanekaragaman etnis, suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Dalam masa menuju kemerdekaan, semangat persatuan bangsa di atas golongan sangat berkembang di masyarakat.
Maka dari itu Soekarno berusaha semaksimal mungkin mencetuskan pemikiran yang dapat menyatukan pemikiran berbagai tokoh dan golongan, tanpa mendahulukan kepentingan perorangan, etnis maupun kelompok. Pemikiran Soekarno dalam mencetuskan Pancasila dibangun secara empiris melalui pengalaman dan sejarah kehidupan bangsa Indonesia dengan pedoman pada prinsip kebinekaan. Soekarno mencetuskan bahwa Pancasila haruslah berperan sebagai ideologi yang dapat menyatukan kehidupan dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga diharapkan dapat berperan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip dasar Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Dalam sidang pertama BPUPKI, lebih tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno akhirnya berkesempatan untuk mengemukakan hasil pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia. Nah, lantas apa saja sih prinsip dasar Pancasila menurut Soekarno? Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan. Kemudian ada mufakat atau demokrasi. Kemudian ada kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya setelah kita mendengar prinsip dasar Pancasila ini, pasti kita sudah mulai kebayang ya bagaimana prinsip dasar ini kemudian dia implementasikan menjadi Pancasila yang sekarang. Nah, lantas maksud dari prinsip dasar ini apa sih menurut Soekarno ini? Yuk langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama dalam perumusan dasar negara Indonesia, Soekarno mengambil prinsip nasionalisme sebagai dasar negara Indonesia. Nah, maksud dari nasionalisme ini sama dengan kebangsaan Indonesia. Maksudnya adalah Indonesia ini menjadi identitas bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia pada kala itu yang dijajah oleh bangsa Belanda dan juga Jepang. Nah, maksud dari nasionalisme ini juga terkait dengan pada kala itu banyak sekali golongan ya. Golongan ini maksudnya adalah ideologi yang berbeda-beda di masyarakat yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunisme, lalu ada nasionalisme, dan juga yang menganut ideologi beralaskan Islam gitu. Nah, nasionalisme ini menurut Soekarno dapat menjadi sebuah solusi gitu untuk masyarakat Indonesia, di mana nasionalisme ini kan artinya adalah kebangsaan Indonesia ya, identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, identitas ini tidak akan menutupi apapun ideologi yang kita anut gitu. Misalkan kita menganut ideologi Islam, tapi kita tetap bangsa Indonesia, kita tetap bagian dari bangsa Indonesia. Seperti itu. Lalu yang kedua ada internasionalisme. Nah, internasionalisme yang dimaksud oleh Soekarno pada istilah ini adalah bukan kosmopolitanisme yang tidak menginginkan adanya kebangsaan. Namun internasionalisme yang dibahas pada istilah kedua ini itu terkait sekali dengan prinsip kebangsaan Indonesia yang diuraikan pada sila pertama, di mana internasionalisme ini menyangkut pada prinsip perikemanusiaan. Yang kemudian perikemanusiaan ini juga dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, lalu ada prinsip yang ketiga, yakni mufakat atau demokrasi. Nah, mufakat atau demokrasi ini sudah ada juga di Pancasila pada masa kini. Nah, dalam sila ini Soekarno menyatakan bahwa demokrasi yang dijadikan dasar negara Indonesia adalah demokrasi dengan dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Yang kemudian demokrasi ini pun berkembang menjadi demokrasi Pancasila yang merupakan ideologi dari Indonesia pada saat ini ya. Nah, maksudnya mufakat ini kan diselesaikan dengan permusyawaratan gitu ya. Dan demokrasi ini demokrasi asas perwakilan, di mana implementasinya sudah ada di zaman sekarang, yaitu ada DPR dan juga MPR yang mewakili masyarakat Indonesia. Selanjutnya ini prinsip kesejahteraan sosial. Nah, prinsip kesejahteraan sosial ini dimaksudkan kepada masyarakat Indonesia sejahtera. Ini berupa harapan ya bahwa ke depannya setelah kita terbebas dari belenggu penjajahan ini, menurut Pancasila ini tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia yang merdeka gitu. Ini sebuah harapan juga menurut Soekarno agar menjadi pandangan bagi kita juga agar kedepannya di saat kita merdeka kita ini bisa terbebas dari kemiskinan. Lalu selanjutnya ada prinsip yang terakhir, yakni prinsip ketuhanan yang Maha Esa atau juga dikenal sebagai ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, di mana setiap masyarakat Indonesia memiliki keyakinannya sendiri terhadap Tuhan dan agama yang dianutnya. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang beragama ya, bukan masyarakat sekuler yang pada kala itu juga populer ya di negara-negara barat sana. Di sini Soekarno menegaskan bahwa ketuhanan ini harus menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan kehidupan sehari-hari di hidup kita. Sehingga ketuhanan ini harus tetap menjadi pandangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Silakan selanjutnya. Baik, yang terakhir, silakan Aryan Rabilana untuk memaparkan asal-muasal penamaan Pancasila. Silakan Ryan. Oke, makasih Ra. Asal-muasal penamaan Pancasila.
Jika dikaitkan dengan jumlah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka frasa Panca Dharma dapat menjadi salah satu kandidatnya. Panca Dharma sendiri memiliki arti sebagai 5 kewajiban. Namun Insinyur Soekarno merasa bahwa penggunaan Panca Dharma sebagai nama untuk dasar negara bukanlah suatu hal yang cocok. Insinyur Soekarno kemudian memilih kata Pancasila sebagai sebutan atau nama bagi dasar negara Indonesia. Insinyur Soekarno memilih Pancasila sebagai sebuah nama atas petunjuk dari seorang temannya yang merupakan ahli bahasa. Arti dari kata Pancasila sendiri memiliki makna yang sangat pas untuk dinamakan sebuah dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Dari nama inilah tercermin bahwa di atas kelima dasar negara, dasar Pancasila inilah masyarakat mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, setelah kami tadi sudah memaparkan isi dari presentasi kami, isi dari makalah kami, selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kali ini sudah kami lakukan dengan mekanisme menyebarkan makalah yang sudah kami buat, kemudian kami menampung pertanyaan para anggota kelompok-kelompok lainnya, dan kemudian kami tampilkan pada slide kali ini. Namun, ada beberapa kelompok yang tidak memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami, sehingga kami hanya dapat mengumpulkan sekitar 5 pertanyaan saja. Baik, langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya. Yang pertama dari kelompok 2 sesi 1, yang bertanya adalah Muhammad Fadlan Devandi. Pertanyaannya adalah apa penyebab turunnya Soekarno dari jabatan presidennya? Memang tadi tentang Soekarno turun dari jabatan presidennya dan juga seputar tentang bagaimana penjabatan Soekarno dalam masa jabatan presidennya ini sudah dibahas pada riwayat hidup Soekarno tadi pada awal presentasi ya. Lantas apa penyebab turunnya Soekarno dari jabatan presiden? Nah, ini juga dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang sepertinya kita sudah semua tahu ya, yaitu peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, di mana Soekarno ini dinilai tidak tanggap dalam menyikapi hal ini, dan juga dapat dikatakan bahwa Soekarno pada masa itu dibilang seperti apa ya, diprasangkakan oleh masyarakat memiliki terlalu mendukung komunisme seperti itu. Nah, ini pun membuat masyarakat akhirnya berpikir bahwa wah, Presiden Soekarno ini jangan-jangan pro komunisme, sedangkan komunis ini kok sangat jahat kepada kita gitu ya, karena ada G30 SPKI dan juga pembantaian-pembantaian lainnya. Nah, ini pun yang akhirnya membuat masyarakat menuntut Soekarno untuk turun dari jabatannya. Dan pada masa peralihan ini pun Soekarno meninggal ya karena sakit gagal ginjalnya, seperti yang tadi kita sudah ketahui di riwayat hidup. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 3 dari Ismayanti, yaitu ketika sebelum merdeka telah terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme, komunisme, dan juga Islam. Jelaskan golongan yang dimaksud. Silakan Ardelia untuk menjawab pertanyaan ini. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk menjelaskan apa itu golongan nasionalis, komunis, dan Islam. Yang pertama ada golongan nasionalis. Jadi di dalam masyarakat itu sebelum kemerdekaan ada suatu partai yang dibangun oleh Soekarno, yaitu Partai Nasional Indonesia, yang lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Jadi tujuan diadakannya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk Kepulauan Indonesia. Yang kedua ada Partai Komunis, yang seperti kita tahu, komunis ini adalah partai politik yang menganut paham-paham sosialis dan komunisme dengan membentuk pemerintahan komunis. Partai ini merupakan partai terbesar setelah Uni Soviet. Dan yang terakhir, golongan Islam itu ada salah satunya Partai Sarekat Islam, yang itu menjadi organisasi yang paling awal berdiri di Indonesia. Tujuan Sarekat Islam ini berkat keinginan masyarakat Indonesia untuk memajukan perekonomiannya. Bisa dilanjut ke pertanyaan kelompok 4, yaitu mengapa Soekarno mengambil prinsip nasionalisme sebagai dasar negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa Soekarno mengambil prinsip nasionalisme sebagai dasar negara? Hal ini sebelumnya sudah dijelaskan ya pada presentasi tadi, di mana nasionalisme ini merupakan salah satu prinsip dari dasar negara Pancasila yang dicetuskan oleh Ir Soekarno. Lantas mengapa? Jadi Soekarno mengambil prinsip nasionalisme sebagai salah satu prinsip dalam Pancasila dikarenakan nasionalisme ini bermakna kebangsaan Indonesia. Nah, pada masa itu juga kan tadi sudah dijelaskan ya, dan juga ada tadi sudah menjelaskan juga terbagi menjadi 3 golongan ya masyarakat, ada nasionalisme, lalu komunisme, dan juga yang berpaham Islam gitu. Nah, hal ini kan membuat perdebatan ya, ideologi mana sih yang sebenarnya
bagus untuk dijadikan dasar negara Indonesia gitu ya. Lantas nasionalisme ini pun menjadi sebuah jawaban menurut Soekarno, karena Soekarno berpikir bahwa paham nasionalisme ini dapat menyatukan keragaman yang ada, di mana makna dari nasionalisme ini menunjukkan identitas kebangsaan Indonesia. Identitas inilah yang dapat menyatukan masyarakat, walaupun pada saat itu masyarakat Indonesia menganut ideologi yang berbeda. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya, yakni dari kelompok 3 sesi 2 dari Rafli Sinatria Rionaldo. Kenapa namanya Pancasila nih? Silakan Arayan Rabiulana untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, saya akan menjawab kelompok 3 sesi 2 dari Rafli. Alasan penggunaan kata Pancasila sebagai sebutan bagi dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dinilai Soekarno sebagai nama yang pas untuk menyebut dasar negara Indonesia. Panca yang berarti 5 sesuai dengan jumlah sila pada Pancasila. Sila yang berarti asas, bermakna sama dengan Pancasila sebagai pandangan atau asas bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, pertanyaan terakhir dari kelompok 4 sesi 2 dari Syarifah. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Insinyur Soekarno tentang Pancasila? Silakan Dian Sapitri untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Aira. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Insinyur Soekarno tentang Pancasila? Sebenarnya pandangan ini agak rancu, di mana Soekarno sendiri yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jika ditanya mengenai pandangan, tentunya Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar negara yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Soekarno berpandangan bahwasanya Pancasila merupakan ideologi yang dapat menyatukan bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya. Kurang lebihnya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penulisan maupun pengucapan kalimat dalam presentasi kali ini. Namun untuk penutup saya akan menyampaikan sebuah pantun nih. Jalan-jalan sama si Dalmi, pulangnya les bahasa Inggris sama Bu Afaf. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.